Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Amanah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proyek perancangan sistem informasi pemesanan makanan secara online pada rumah makan Ibu Nyai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal dan Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 orang, diantaranya ada Arasi, Rojak, Wanda, Rizky, Siska, Asma, Siti Amanah, dan Muhammad Hafiz Hermawan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya mobilitas masyarakat telah mengubah pola konsumsi khususnya dalam pemesanan makanan yang kini menuntut proses cepat, mudah, dan efisien. Hal ini mendorong pelaku usaha kuliner untuk beradaptasi melalui penerapan sistem pemesanan makanan secara online guna meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas operasional. Rumah makan Ibu Nyai di Pabuaran, Kabupaten Subang saat ini masih menerapkan sistem pemasaran manual yang membatasi jangkauan pelanggan dan potensi pengembangan usaha. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem pemesanan makanan secara online untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pelayanan, dan mendukung daya saing usaha di era digital. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan di saat ini pada rumah makan Ibu Nyai. Selanjutnya yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi rumah makan Ibu Nyai dalam proses pemesanan makanan yang masih dilakukan secara manual. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana merancang sistem informasi pemesanan makanan secara online pada rumah makan Ibu Nyai menggunakan metode prototype. Selanjutnya yang keempat, bagaimana sistem informasi pemesanan makanan secara online dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan pelanggan di rumah makan Ibu Nyai. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype. Metode prototype digunakan untuk membuat versi awal dari aplikasi yang akan dikembangkan. Awalnya, desain aplikasi berupa mockup yang kemudian diperiksa oleh pengguna. Setelah mockup diperiksa, tahap berikutnya adalah mockup tersebut digunakan sebagai acuan oleh pengembang untuk merancang aplikasi nyata. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu terhadap tahap evaluasi setelah membuat desain prototipe dan setelah pengujian sistem. Adapun tahapan metode prototipe, yaitu yang pertama ada pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem, selanjutnya yang kedua pemodelan perancangan, yang ketiga pembentukan prototipe, dan yang keempat evaluasi prototipe. Selanjutnya ada analisis dan desain. Analisis kebutuhan pada sistem informasi pemesanan makanan secara online pada rumah makan Ibu Nyai menunjukkan adanya 2 jenis pengguna utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu admin dan pelanggan. Nah, yang pertama ada A, kebutuhan pelanggan, yaitu yang ke-1, skenario yang kebutuhan pelanggan, yaitu ada login, melihat menu, memesan makanan dan minuman, dan melakukan pembayaran. Selanjutnya skenario 2, yaitu kebutuhan admin, yaitu login, mengelola menu, melihat pesanan, melihat laporan penjualan. Dan yang B, yaitu kebutuhan sistem, yaitu ada 6, yaitu yang pertama pengguna diharuskan memasukkan email dan password sebelum dapat mengakses website. Yang kedua, data menu dapat disimpan di sistem. Yang ketiga, data pesanan dapat disimpan di sistem. Yang keempat, data pembayaran dapat disimpan di sistem. Yang kelima, data ulasan disimpan di sistem. Yang keenam, laporan penjualan dapat dicetak oleh sistem. Selanjutnya di sini ada use case diagram, yaitu ada 2 aktor. Yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada admin. Nah, di sini semua saling berhubungan ke login ya. Mulai dari pelanggan melihat menu, memesan makanan, melakukan pembayaran, dan melihat status pemesanan. Nah, dari admin juga mulai mengelola menu, melihat pesanan, merubah sistem pesan, dan merubah status pesanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Mulai dari activity diagram login, di sini ada admin dan pelanggan. Admin dan pelanggan membuka halaman login, lalu menampilkan halaman login dan memasukkan email dan password kit submit atau login. Lalu sistem akan memvalidasi. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Jika gagal, maka akan diulangi kembali. Selanjutnya di sini ada activity memesan makanan dan minuman. Nah, di sini pelanggan melihat menu lalu menambahkan pesanan ke keranjang. Sistem akan menampilkan detail pesanan, lalu pelanggan akan menginput data pelanggan dan memilih metode pembayaran, lalu konfirmasi pembayaran, lalu sistem akan memproses pembayaran. Jika berhasil, maka akan menampilkan status pembayaran berhasil. Jika gagal, maka akan diulangi kembali. Selanjutnya ada activity diagram mengolah menu, yaitu yang pertama admin akan membuka halaman menu, lalu menekan tombol tambah menu, menampilkan prompt tambah menu, mengisi prompt tambah menu, memproses data, lalu sistem akan memvalidasinya. Yang terakhir ada activity
merubah status pesanan. Yaitu yang pertama, admin membuka halaman kelola pesanan, lalu menampilkan daftar pesanan, pilih pesanan, menekan tombol edit, ubah status pesanan, lalu sistem akan memproses data dan memvalidasinya. Jika berhasil maka akan lanjut, jika gagal maka akan ulang kembali. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan entity diagram atau IRD. Nah, di sini yang pertama ada admin, ada menu, ada pesanan, ada pelanggan, dan ada pembayaran. Nah, di sini admin memiliki banyak menu. Nah, mulai dari ada ID menu gitu kan. Nah, banyak menu memiliki satu pesanan. Satu pelanggan melakukan satu pesanan memiliki satu pembayaran. Seperti itu. Di sini ada kelas diagram, di situ ada pelanggan, pesanan, pembayaran, menu, dan admin. Nah, satu pelanggan melakukan satu pesanan melakukan satu pembayaran, satu pesanan memiliki banyak menu, dan banyak menu dikelola satu admin. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram. Kemungkinan hampir sama dengan activity diagram. Di sini ada pelanggan. Lalu pelanggan yang pertama memilih menu, lalu akan menampilkan halaman menu, lalu akan tambahkan, pelanggan akan menginput menu makanan, lalu akan tampilkan form pemesanan, isi form pemesanan, lalu akan validasi, lalu akan menampilkan pesan kesalahan jika salah, lalu ambil data pesanan, tampilkan, lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Nah, lalu setelah itu pilih metode pembayaran, cek status pembayaran, dan simpan. Nah, lanjut. Di sini ada sequence dari admin. Yang pertama, admin membuka halaman data menu, lalu menekan tombol tambah menu, lalu setelah itu sistem akan menampilkan form tambah menu. Lalu admin akan input nama menu, input deskripsi, upload foto menu, pilih kategori produk, input harga, lalu menekan tombol kirim. Nah, lalu setelah itu sistem akan memvalidasi. Jika berhasil maka akan menyimpan data produk, jika gagal maka akan diulangi kembali. Oke, lanjut. Di sini saya akan menampilkan demo prototype. Yang pertama kita masuk dulu ke halamannya. Nah, jika sudah maka tampilan dari pelanggan akan seperti ini. Lalu jika ingin bosan langsung klik pesan. Klik tambahkan menu apa aja yang mau ditambahin, misalkan ayam goreng dan nasi. Nah, kalau udah langsung klik aja keranjangnya. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan nama yang mau beli ya. Misalkan di sini ada Budi Setia, itu ada nomor teleponnya, ada alamatnya, terus di sini ada request banyakin serundengnya. Jika sudah maka lanjutkan pembayaran, klik mau pakai apa pembayaran, bisa pakai kris. Nah, nanti jika udah maka cek status. Nah, nanti akan tampil pembayaran berhasil, lalu tinggal klik kembali ke beranda. Nah, buat lihat pesanan yang tadi itu di mana, kita klik aja pesanan saya. Nanti akan muncul. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau udah nanti kita tinggal tunggu aja pesanannya datang. Lanjut. Di sini aku mau masuk ke halaman admin, kita masuk. Nah, di sini akan tampil seperti ini grafik penjualan ya. Penjualan tertinggi itu masih dipegang oleh ayam goreng dan nasi putih. Nah, di sini kita juga bisa melihat grafiknya. Terus pesanan hari ini. Nah, sama total pesanan. Lalu jika kita ingin melihat data menu, kita bisa klik data menu, nanti akan tampil seperti ini. Jika ingin menghapus, bisa dihapus aja. Jika ingin edit, maka tinggal klik editnya aja. Kalau misalkan mau tambah, tinggal diklik tambahnya aja. Lalu di sini kita masuk ke pesanan. Nah, ini ada pesanan yang tadi ya, atas nama Budi. Di sini keterangannya lagi diproses. Nah, kalau misalkan kita mau cetak ininya, nah buat di dapur kita bisa cetak aja, tapi kalau misalkan nggak perlu ya nggak usah. Nah, kalau misalkan pesanan sudah selesai, kita tinggal klik tombol hijaunya aja, maka nanti akan ada keterangan pesanan selesai, seperti itu ya. Lalu untuk melihat laporan penjualan, kita tinggal klik laporan penjualan, nanti akan tampil seperti ini. Kalau misalkan kita mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita tinggal klik aja yang dari atas ini. Lalu kalau misalkan mau print, ya tinggal print aja. Kayak ini udah muncul kan di tanggal 1 sampai tanggal 2 Januari penjualannya seperti ini. Totalnya kayak gitu ya teman-teman.
misalkan mau logout ya tinggal logout aja ya. Kalau misalkan kayak udah selesai gitu, mau tutup toko tinggal klik logout, nanti akan keluar seperti ini. Mungkin segitu aja untuk demo prototipenya. Lanjut ke presentasi lagi. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama ada sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu admin dan pelanggan, serta menyediakan beberapa fungsi seperti pemesanan, pembayaran, pengelolaan menu, dan pembuatan laporan penjualan. Selanjutnya yang kedua, desain sistem menggunakan UML atau ERD agar proses kerja dan struktur data dapat ditampilkan secara jelas dan terorganisasi. Selanjutnya yang ketiga, prototype atau sistem berbasis website telah berhasil dibuat mencangkup fitur pemesanan online yang memudahkan pelanggan serta mempermudah admin dalam mengelola data. Selanjutnya yang keempat yaitu hasil evaluasi menunjukkan sistem berjalan dengan baik dan sempurna, mencapai tingkat keberhasilan 100% hingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan rumah makan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem informasi pemesanan makanan secara online berbasis website pada rumah makan Ibu Nyai berhasil mengatasi permasalahan pemesanan manual yang sebelumnya membatasi jangkauan pelanggan dan efektivitas profesional. Penerapan metode prototipe memungkinkan sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga proses pemesanan menjadi lebih terorganisasi, cepat, dan efisien. Sistem ini memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan serta membantu pihak rumah makan dalam mengelola pesanan sehingga berpotensi meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing usaha. Selanjutnya di sini ada beberapa saran yang perlu dilakukan. Yang pertama, admin diberikan pelatihan agar bisa menggunakan sistem dengan baik. Selanjutnya yang kedua, sistem harus diperbaiki secara rutin agar tetap berjalan secara lancar dan aman. Yang ketiga, penelitian berikutnya bisa dikembangkan menjadi aplikasi mobile atau menambahkan fitur promosi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.